Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Farisa Taskia Adiba. Di sini aku bakal berbagi nih sama teman-teman terkait kasus masalah kekerasan yang dialami oleh Ibunda Verrel Bramasta yang bernama Femi. Di sini beliau ini mengalami masalah kekerasan oleh suaminya. Beliau bercerai karena diperlakukan secara tidak baik dan mendapatkan perilaku KDRT. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih perspektif dari psikologi perkembangan dari dampaknya maupun solusi yang bisa diambil untuk Bu Femi. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke teman-teman, jadi penjelasannya begini nih. Pada usia Bu Femi ini berada di rentan usia 40-65 tahun, di mana ini disebut dengan masa dewasa akhir. Di sini, dalam tahapan Erik Erikson, beliau ini sedang berada di fase generativity versus stagnation, di mana seorang dewasa ingin memberikan kontribusi serta ingin memiliki hubungan yang berarti dengan pasangannya. Di sini dampak kekerasan yang didapat oleh Bu Femi adalah kehilangan harga diri, merasa terinjak-injak, dan beliau kesulitan dalam menjalankan perannya entah di dunia sosial maupun dunia keluarganya. Tentunya teman-teman, permasalahan ini itu berdampak ke regulasi emosi beliau, entah dari regulasi emosi maupun relasi pertemanan di lingkungan beliau. Karena begini, regulasi emosi beliau jelas terganggu karena beliau mendapatkan KDRT yang membuat dirinya itu kayak susah mengontrol emosi marahnya, selalu menangis, pokoknya dia moodnya nggak baik aja teman-teman. Kayak gitu, dan relasinya pun beliau juga jadi lebih menutup diri karena masa pemulihannya ini juga tidak gampang teman-teman, tidak mudah untuk dijalani oleh beliau. Apalagi beliau telah dikenakan masalah kekerasan oleh suaminya sendiri. Ibaratnya dipukuli oleh orang yang ia cintai sebelumnya. Pastikan itu memberi dampak yang besar kepada Bu Femi ini teman-teman. Nah di sini si Ana ataupun Verrel Bramasta dan Atala Noval ini juga terkena dampaknya. Beliau tidak mendapatkan kasih sayang, beliau melihat orang tuanya bertengkar ataupun orang tuanya dipukul dan bahkan sampai bercerai. Tentu saja perkembangan mereka sedikit terganggu. Sedikit atau banyaknya itu pasti yang mengetahui Verrel dan Atalanya teman-teman. Tapi kalau menurut saya teman-teman, jika terjadi sesuatu seperti itu pasti dia akan bermasalah dalam regulasi emosinya ataupun dia juga bisa mengalami anxiety ya teman-teman, karena melihat kejadian yang seharusnya tidak ia lihat di umur segitu, seperti itu. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah pentingnya dalam mencari pasangan hidup teman-teman, dan stabilitas emosi, regulasi emosi, komunikasi dua arah antar pasangan juga di sini sangat diperlukan. Apalagi di umur seperti Bu Femi ini, karena beliau juga pasti membutuhkan dukungan sosial yang lebih. Jika dari orang terdekatnya saja sudah menghancurkan mentalnya, lantas bagaimana dengan sosialnya teman-teman? Pasti beliau sudah merasa itu tidak ada efeknya sama sekali. Maka dari itu hal ini perlu dibicarakan dan diawasi sejak awal teman-teman, sejak awal memilih pasangan. Menurut perspektif psikologi perkembangan pun, hal ini bisa menjadi suatu hambatan dalam tugas perkembangan seseorang, tetapi juga bisa menjadi suatu refleksi bagi perkembangan seseorang terkait bagaimana orang tersebut mengatasi trauma tersebut. Seperti halnya sekarang Bu Femi sudah bahagia dengan suami barunya, yang berarti hal itu dijadikan Bu Femi sebagai suatu refleksi agar bisa membangun rumah tangga yang lebih baik dari rumah tangga yang sebelumnya. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.